Matahari sore di pinggiran kota itu terasa seperti memeluk punggung Jati dengan hawa panas yang lembab. Remaja berusia 14 tahun itu berjalan menyusuri gang-gang sempit, menyeimbangkan tampah kayu berisi gorengan di atas kepalanya. Suara seraknya meneriakkan, "Gorengan! Bakwan hangat!" membaur dengan bunyi knalpot motor yang sesekali melintas. Di balik kaosnya yang pudar, Jati menyimpan satu harapan sederhana. Agar dagangannya habis sebelum senja, supaya ia bisa membawa pulang obat batuk untuk ibunya. Aroma minyak dan adonan yang digoreng garing menyeruak, sebuah aroma yang bagi Jati berarti kelangsungan hidup. Langkah Jati terhenti di dekat tumpukan sampah pasar yang mulai membusuk. Di antara genangan air sisa hujan semalam dan plastik-plastik bekas, sesuatu yang berwarna coklat gelap menarik perhatiannya. Sebuah benda persegi panjang, bertekstur kulit, dan tampak sangat padat. Jati meletakkan nampannya dengan hati-hati di atas sebuah beton pembatas jalan, lalu membungkuk untuk mengambil benda itu. Itu adalah sebuah dompet pria yang tebal, permukaannya terasa kasar karena usia, namun aromanya masih menyisakan bau parfum mahal yang samar. Jati menoleh ke kiri dan ke kanan, namun jalanan itu sedang sepi, hanya ada seekor kucing kurus yang mengeong di kejauhan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Jati membuka resleting dompet itu. Matanya membelalak. Di dalamnya terselip berlembar-lembar uang Rp100.000, yang tertata sangat rapi, jumlahnya jauh lebih banyak daripada seluruh penghasilan ibunya dalam sebulan. Pikiran Jati langsung melayang pada tunggakan kontrakan rumah mereka yang sudah menunggak 2 bulan, dan wajah ibunya yang pucat saat terbatuk-batuk di malam hari. "Ini jawaban doa," bisik sebuah suara di kepalanya. Namun, hatinya berdegup kencang dengan cara yang salah. Ia merasa seolah-olah ribuan mata sedang mengawasinya dari balik jendela-jendela rumah yang tertutup. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar menutupi cahaya matahari. Pak Ruslan, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai preman pasar dengan tatapan tajam, berdiri di depan Jati. Pak Ruslan melihat dompet itu dan menyeringai lebar, menunjukkan giginya yang kekuningan. Ia mengulurkan tangannya yang kasar ke arah Jati, menuntut agar dompet itu diserahkan kepadanya dengan alasan ia mengenal pemiliknya. Jati merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu Pak Ruslan berbohong. Ia hanya ingin mengambil uang itu untuk berjudi. Jati mendekap dompet itu erat-erat ke dadanya, merasakan detak jantungnya sendiri yang berpacu seperti drum yang dipukul bertalu-talu. "Bukan Pak, saya harus cari pemilik aslinya," kata Jati dengan suara yang bergetar namun tegas. Sebelum Pak Ruslan bisa bereaksi, Jati menyambar nampan gorengannya dan berlari sekencang mungkin. Ia melesat masuk ke dalam labirin gang yang lebih sempit, tempat yang hanya diketahui oleh anak-anak yang tumbuh di jalanan. Napasnya tersengal-sengal, kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit menghantam aspal yang panas. Ia tidak berhenti sampai ia merasa cukup jauh dari pasar, di sebuah pojokan dekat pos kamling yang sepi. Di sana, ia kembali membuka dompet itu, mencari sebuah identitas, sebuah nama, atau apapun yang bisa membawanya pada kebenaran. Di balik lipatan uang, Jati menemukan sebuah kartu tanda penduduk dan sebuah foto tua yang sudah memudar warnanya. Nama di kartu itu adalah Ibu Murni. Namun, yang membuat jantung Jati seakan berhenti berdetak adalah foto di dalamnya. Foto itu memperlihatkan seorang pria muda yang sangat mirip dengan almarhum ayahnya, sedang menggendong seorang bayi. Di balik foto itu tertulis sebuah alamat di pinggiran kampung yang tak jauh dari tempatnya berdiri sekarang, beserta sebuah catatan kecil, "Untuk cucuku yang tak pernah kutemui." Jati tersentak. Ia teringat cerita ibunya tentang neneknya yang pergi merantau jauh dan tak pernah kembali setelah ayahnya meninggal dunia, karena kecelakaan kerja bertahun-tahun lalu. Sementara itu, di sebuah teras rumah kecil yang sangat sederhana namun rapi, Ibu Murni duduk bersimpuh di lantai semen. Wajahnya yang penuh keriput tampak sangat kuyu, matanya merah karena terlalu banyak menangis. Ia baru saja menyadari bahwa dompetnya terjatuh saat ia pulang dari pasar tadi. Dompet itu berisi seluruh uang tabungannya yang ia kumpulkan selama 5 tahun dari hasil menjahit untuk mencari keberadaan menantu dan cucunya. Tanpa uang itu, harapannya untuk bertemu keluarga satu-satunya yang tersisa seolah pupus begitu saja. Ia terus merapal doa dengan suara lirih, memohon agar Tuhan menggerakkan hati siapapun yang menemukan dompet itu untuk mengembalikannya. Jati tiba di depan pagar kayu yang reyot sesuai dengan alamat yang tertera. Ia melihat seorang wanita tua yang sedang menangis di teras. Dengan langkah ragu, Jati mendekat. "Permisi Bu, apakah Ibu mencari ini?" tanya Jati pelan. Ibu Murni mendongak, matanya yang basah menatap dompet coklat di tangan Jati, lalu beralih menatap wajah Jati. Wanita tua itu terpaku, mulutnya sedikit terbuka.
Ia melihat garis wajah Jati, sorot matanya, bahkan cara berdirinya yang sangat mengingatkannya pada putranya yang telah tiada. Keajaiban seolah menggantung di udara sore itu, di antara bau tanah dan harum melati di halaman. Ibu Murni menerima dompet itu dengan tangan gemetar, namun ia bahkan tidak memeriksa uang di dalamnya. Ia justru meraih tangan Jati dan menariknya mendekat. "Siapa namamu, Nak?" tanyanya dengan suara serak. Jati menjawab pelan, "Jati, Bu. Ayah saya bernama Arga." Mendengar nama itu, Ibu Murni langsung memeluk Jati dengan sangat erat, tangisnya pecah menjadi isak haru yang menyesakkan dada. Ia mengeluarkan foto dari dompetnya dan menunjukkannya pada Jati. "Ini ayahmu, Jati, dan bayi ini. Bayi ini adalah kamu. Nenek sudah mencari kalian begitu lama." Dompet itu bukan lagi sekadar barang hilang, melainkan jembatan yang menghubungkan kembali sebuah keluarga yang terputus. Sore itu berakhir dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Gorengan Jati yang tersisa dimakan bersama di teras kecil itu, ditemani teh hangat yang diseduh Ibu Murni. Uang di dalam dompet itu memang penting, namun kejujuran Jati telah membawanya pada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh uang di dunia. Sebuah akar, sebuah keluarga, dan seorang nenek yang mencintainya. Jati belajar bahwa terkadang saat kita melepaskan apa yang bukan milik kita, semesta akan memberikan apa yang selama ini kita butuhkan. Di bawah langit yang mulai bertabur bintang, Jati tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangannya.